Berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran jarak jauh MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqon Banjarmasin. Jadi hari ini Ibu akan menyambung materi yang kemarin, dan hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini ada beberapa macam tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan fungsi rangka bagi manusia. Yang kedua, membedakan tulang rawan dan tulang keras. Yang ketiga, menjelaskan proses pembentukan tulang. Yang keempat, mendeskripsikan rangka tubuh manusia. Yang kelima, mengidentifikasi macam-macam sendi manusia. Yang keenam, menjelaskan perbedaan 3 macam otot. Dan tujuan yang terakhir adalah mengidentifikasi macam-macam gangguan dan kelainan pada rangka dan otot manusia. Fungsi kerangka. Jadi ada 4 macam fungsi kerangka yang bisa kita ketahui. Yang pertama, menjelaskan dan memberi bentuk tubuh. Yang kedua, tempat melekatnya otot atau daging. Yang ketiga, melindungi organ-organ vital, atau bisa dikatakan organ vital itu adalah otak, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Nah, fungsi kerangka yang keempat adalah tempat pembentukan sel-sel darah merah atau pada sumsum tulang. Jenis tulang. Berdasarkan sifat-sifat jaringan penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, tulang rawan atau yang disebut kartilago. Yang kedua, tulang keras atau yang disebut osteon. Nah, di sini bisa dilihat, dari gambarnya tadi, kalau tulang sejati atau tulang kompak itu disebut sebagai tulang, jenis dari tulang keras, sedangkan untuk yang warna ungu ini adalah gambar dari tulang rawan. Tulang rawan memiliki beberapa jenis tulang, meliputi pertama, tulang rawan hialin. Dia bersifat kuat dan elastis serta berwarna putih kebiru-biruan. Tulang rawan serat bersifat keras dan berwarna putih. Tulang rawan yang selanjutnya adalah tulang rawan elastis, bersifat fleksibel dan elastis serta berwarna kuning. Nah, di sini bisa dilihat berbagai macam dari tulang rawan. Tulang keras atau yang disebut osteon. Tidak seperti tulang rawan, tulang keras memiliki sifat lebih keras, kuat, dan kaku. Walaupun mampu sedikit tertekuk bila ada tekanan, ini terjadi karena sebab strukturnya tersusun dari jaringan tulang yang mengandung sel tulang atau osteosit dan matriks. Osteosit dibentuk oleh osteoblas atau sel pembentuk tulang. Selain osteoblas, pada jaringan tulang terdapat osteoklas, yaitu sel-sel tulang yang berukuran besar dan memiliki banyak inti. Fungsi osteoklas adalah memindahkan matriks dari tulang lama dan selanjutnya menyediakan ruang untuk tulang yang baru. Nah, di sini bisa dilihat gambar bentuk tulang. Nah, ada berbagai macam gambar bentuk tulang, yaitu ada tulang pipa atau yang disebut tulang panjang. Terus ada tulang pipi. Kalau tulang pipa ini tadi dia letaknya ada di lengan tangan. Sedangkan untuk tulang pipi dia ada di sini, bagian tengah dada kita. Nah, ada tulang pendek. Tulang pendek ini letaknya adalah di pergelangan pergelangan tangan. Terus ada lagi tulang tidak beraturan. Secara umum, rangka tubuh manusia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada namanya rangka aksial. Ini terdiri dari tulang tengkorak. Di sini bisa dilihat, ini adalah gambar bagian-bagian dari tulang tengkorak.
bisa dibaca dan bisa dilihat sendiri bagian-bagiannya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Tulang belakang atau vertebrae. Untuk tulang belakang itu mempunyai beberapa ruas tulang. Yang pertama, 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan yang terakhir adalah 4 ruas tulang ekor. Jadi bila dijumlah secara keseluruhan, terdapat 33 ruas tulang belakang. Yang selanjutnya adalah tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costai. Di sini bisa dilihat bagian-bagian dari tulang dada dan tulang rusuk. Kalau bagian dari tulang dada ada namanya tulang hulu, tulang badan, tulang pedang-pedangan, sedangkan bagian dari tulang rusuk atau costai terdapat 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan yang terakhir adalah 2 pasang tulang rusuk melayang. Rangka tubuh manusia yang kedua ada yang namanya rangka apendikular, atau di sini ada 2 bagian nanti, rangka apendikular atas dan bawah. Nah, atau yang biasanya kita sebut yaitu sebagai alat gerak atas dan alat gerak bawah. Untuk alat gerak atas itu adalah bagian tangan. Jadi untuk rangka apendikular atas itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, dan tulang ruas-ruas jari. Nah, yang selanjutnya adalah rangka apendikular bawah atau alat gerak bawah atau yang disebut kaki. Di sini ada beberapa bagian, yaitu tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak kaki. Nah, yang selanjutnya adalah tulang bahu dan gelang panggul. Di sini bisa dilihat sendiri bagian-bagiannya. Untuk tulang bahu itu terdiri dari beberapa tulang, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Sedangkan gelang panggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, proses pembentukan tulang. Nah, di sini bisa dilihat sendiri awal mula terjadinya proses pembentukan tulang. Jadi awal mulanya dari tulang rawan atau tulang yang masih lemah, belum keras, sampai menjadi tulang keras atau tulang sejati. Kalau dikatakan dia sudah menjadi tulang keras atau tulang sejati, berarti di dalam tulang tersebut sudah terisi atau sudah membentuk yang namanya sumsum tulang. Oke, next. Sendi. Sendi, apa itu yang dikatakan sendi? Sendi adalah hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain. Sendi. Sendi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 3 sendi. Yang pertama ada yang namanya sendi mati atau sinartrosis. Apa itu sinartrosis? Hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya pergerakan. Nah, di sini nanti untuk sinartrosis atau sendi mati ini dibagi menjadi 2 macam. Ada sinkondrosis dan sinfibrosis. Bisa kalian nanti lihat di buku masing-masing pengertiannya seperti apa sambil dibaca. Yang selanjutnya ada namanya sendi gerak atau diatrosis. Apa itu? Hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain oleh persendian sehingga bisa bergerak dengan leluasa,
Berdasarkan arah geraknya, diartrosis dapat dibagi menjadi 5. Ada sendi peluru, ada sendi engsel, ada sendi putar, ada sendi gerak, dan sendi pelana. Nah, yang terakhir, macam dari sendi adalah sendi kaku atau yang disebut amfiartrosis. Apa amfiartrosis? Bentuk hubungan antar tulang oleh kartilago yang menyebabkan adanya sedikit gerakan. Sendi kaku dibagi menjadi 2 macam, ada simfisis dan sindesmosis. Sendi gerak atau diartrosis. Kita bahas satu-satu. Di sini bisa dilihat di gambar. Seperti yang Ibu bilang tadi, untuk sendi gerak atau diartrosis ini dibagi menjadi 5 bagian sendi. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru ini adalah persendian yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contoh dari sendi ini terdapat di tulang paha dengan tulang gelang panggul. Bisa dilihat di gambar. Yang kedua ada sendi engsel, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah. Contoh dari sendi engsel adalah pada siku, yaitu hubungan tulang pada lutut dan tulang jari-jari. Jadi untuk di sendi engsel ini terdapat di siku bagian tangan dan juga di bagian lutut kaki. Sendi yang ketiga adalah sendi putar, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Contoh dari sendi ini terdapat di tulang tengkorak dengan tulang atlas. Ini terdapat di bagian leher. Sendi yang keempat adalah sendi geser, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Contohnya persendian pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pada ruas-ruas tulang belakang. Sendi yang terakhir adalah sendi pelana, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerak 2 arah atau gerakan seperti orang naik kuda. Contoh persendian antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Jenis-jenis otot. Di sini bisa dilihat perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berdasarkan bentuknya, serabut ototnya, gerakan, kerja saraf, kontraksi, terdapat atau terletak di bagian mana di dalam tubuh, itu bisa dilihat di tabel perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ini bisa dilihat sambil nanti bisa dilihat di buku paket ataupun di buku LKS. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini adalah gambar dari macam-macam otot. Ada otot rangka, letaknya di mana, ada otot jantung, dan ada otot polos. Kalau otot rangka berarti dia berada di yang terdapat panah, tanda panah. Otot jantung berarti terletak di jantung, sedangkan otot polos ini terdapat di alat pencernaan. Dari gambar kalian bisa memperhatikan, bisa membedakan dari segi warna, dari segi bentuk. Perbedaannya ada di tabel yang sudah Ibu bilang tadi di awal. Oke, sekarang kita ke sifat kerja otot atau yang disebut nanti otot antagonis. Jadi sifat kerja otot ini ada 8 jenis gerakan. Ada abduksi atau dia arah geraknya menjauhi badan. Yang kedua adduksi, arah geraknya mendekati badan. Yang ketiga ekstensi,
arah geraknya meluruskan. Yang keempat, fleksi, arah gerakannya menekuk. Yang kelima, supinasi, arah geraknya menengadahkan tangan. Yang keenam, pronasi, arah gerakannya menelungkupkan tangan. Yang ketujuh, depresi, arah geraknya menurunkan. Yang kedelapan adalah elevasi, arah geraknya mengangkat. Nah, ini adalah beberapa macam jenis gerakan atau sifat kerja otot. Nah, ini dari penjelasan yang di awal tadi, ini adalah beberapa gambar dari sifat kerja otot. Abduksi itu contohnya seperti apa, aduksi juga seperti apa, fleksi tadi apa, ekstensi apa, pronasi gimana, supinasi gimana. Nah, bisa dilihat di gambar tadi. Nah, kita sekarang belajar ke fungsi otot. Jadi ada beberapa macam fungsi otot. Yang pertama, fungsi otot itu untuk menghasilkan gerakan. Yang kedua, mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, membangkitkan kehangatan. Yang keempat adalah sebagai sistem otot, yaitu membentuk sistem pencernaan dan memompa jantung. Jadi ketika jantung itu dipompa juga melibatkan yang namanya otot. Karena apa? Ketika memompa jantung, otomatis otot ikut bergerak. Nah, gangguan dan kelainan rangka dan otot. Jadi ada beberapa macam gangguan, bahkan kelainan juga yang terdapat pada rangka dan otot. Nah, di sini bisa dilihat ada namanya gangguan atau kelainan yang namanya fraktura atau patah tulang. Ini mungkin kalian sudah sangat tidak asing lagi. Patah tulang atau yang disebut fraktura itu disebabkan oleh apa? Terus ada lagi namanya osteoporosis. Berarti di sini bisa dilihat di gambar bahwa tulangnya mengalami keroposan. Ada yang namanya virusa atau retak tulang, tulangnya retak. Ini bisa terjadi karena benturan, mungkin karena kecelakaan, karena jatuh. Dan yang selanjutnya adalah lordosis. Ini bisa diakibatkan karena posisi duduk yang terlalu lama dan ketika duduk itu tidak seimbang antara tempat duduk dengan meja. Ada yang namanya skoliosis. Nah, ini ketika waktu duduk, posisi badan kita itu tidak benar. Jadi kenapa di situ bisa dilihat bahwa rangka atau tulangnya mengalami pembengkokan ke kanan? Karena sifat sifat kerja dari tulang itu karena salah posisi duduk. Jadi duduknya tidak sesuai dan duduknya mengarah ke arah kanan. Nah, yang selanjutnya ada namanya kifosis. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tulangnya mengalami atau yang disebut bungkuk. Nah, ini karena apa? Posisi duduk antara meja dan kursi tidak seimbang. Jadi mejanya terlalu pendek, akibatnya sering menunduk dan mengakibatkan pembungkukan pada tulang. Gimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia? Nah, ada beberapa macam cara untuk menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, melakukan olahraga secara teratur. Duduk dengan posisi yang benar, seperti Ibu bilang di awal tadi, bahwa posisi duduk harus benar. Yang selanjutnya adalah cukup istirahat. Nah, ini bisa Ibu ulang lagi tadi di sini. Nah,
Gangguan dan kelainan rangka dan otot itu disebabkan karena ada beberapa macam gangguan. Nah, seperti Ibu bilang tadi, lordosis, skoliosis, dan kifosis ini akibat salah posisi duduk, mengakibatkan tulang ada yang membengkok ke kanan, ada yang membengkok ke depan, dan ada yang membengkok ke belakang. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwa ada beberapa upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Nah, mungkin beberapa cara ini bisa kalian lakukan karena apa? Ini setiap hari atau mungkin hampir setiap saat kalian lakukan. Tapi kebanyakan yang mungkin salah dilakukan adalah duduk dengan posisi yang tidak benar. Inilah yang akan memicu gejala atau gangguan yang terjadi pada otot dan rangka. Nah, mungkin sampai sini pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.